Halo guys, penonton, welcome. Masih berkaitan dengan video gua mengenai pengalaman gua ketika gue ditodong pistol. Ini gue taruh sini videonya kalau misalnya kalian belum nonton. Di video hari ini gue akan share kalian visa Amerika yang jarang orang tahu. So, langsung aja sebelum lanjut, nonton nih. Visa ini namanya U visa. Jadi U visa itu artinya gue taruh di sini ya. The U non-immigrant status atau U visa is set aside for victims of certain crimes who have suffered mental or physical abuse and are helpful to law enforcement and government officials in the investigation or prosecution of criminal activity. Jadi basically U visa ini diberikan kepada orang-orang yang menjadi korban tindakan kriminal di Amerika. Kenapa gue bisa tahu tentang U visa ini? Karena temen gue pernah ngalamin kejadian yang cukup tidak mengenakan dan dia bisa dapetin U visa ini. Kalau minggu kemarin gue juga cerita, gue masih di kampus pada saat itu di Philadelphia. Ini juga sama, orang Indo di kampus Philadelphia, daerahnya masih sama nih kejadiannya. Jadi dia lagi jalan pulang sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam, yes, udah gelap ya, tapi dia tuh jalan pulangnya itu dari kampus di jalan besar. Jalan yang sama di jalan yang dimana gue ditodong, gitu kan. Jadi dia lagi jalan pulang, jam 8 malam, banyak mobil lalu lalang ya, lampu apa segala macam berisik. Jadi tuh jalannya rame gitu kan. Jadi daerah kampus itu kan masih kayak ada ruko-ruko, ya kan, jualan makanan, restoran apa segala macam kan. Jadi dia lewatin itu. Nah, abis itu ada yang namanya tanah kosong gitu. Jadi tanah kosong itu kan gelap karena kan bukan ruko kan. Jadi tidak ada lampu apa segala macam gitu. Tapi tetap di jalan yang sama, jalan yang rame. Jadi dia lagi jalan di jalan di situ ya. Jalan yang itu ngelewatin tanah kosong itu yang gede. Nah, ketika dia lagi jalan, dia lihat ada beberapa orang ya, beberapa anak sekolahan. Ini orang hitam by the way, African American. Jadi dia jalan ke sana, dia jalan ke sono, orangnya jalan ke sini gitu kan. Terus tiba-tiba dia dihantam gitu sama mereka. Kayak dikeroyok gitu kan. Terus dia mau lari ke belakang, di belakang juga ada temennya lagi gitu. Jadi katanya teman gue itu 8 orang. Jadi dia 1 dan 8 orang, ya kan, ngeroyokin dia gitu. Dan dia lagi bawa tas gitu kan. Jadi dia lagi jalan pulang ke apartemen, dia dikeroyok, terus tasnya itu dibuka, terus diambil laptopnya dia, diambil handphonenya dia digebukin lah segala macam kan. Nah, tapi dia mencoba melawan gitu. Dia bukannya dia yang diem aja gitu, dia mencoba ngelawan, tapi dia yang namanya 1 lawan 8 orang ya gimana gitu kan, kalian bayangin aja kan. Nah, akhirnya anak-anak sekolah itu, kalau nggak salah high school student ya, mereka pergi dong. Nah, tapi mereka perginya mencar gitu. Jadi, yang 7 ke sono, yang 1 ke sana. Dia bawa tasnya teman gue ini. Nah, pada saat itu lagi finals week. Finals itu adalah final exam. Jadi, dia minggu itu banyak final. Jadi, yang namanya finals week itu, tiap hari itu ada ujian demi ujian. Jadi, di tas itu ada komputernya dia. Dan yang di otak dia itu adalah, kalau komputer gue diambil, laptop gue diambil, bahan-bahan untuk ujiannya besok itu semua ada di situ gitu. Dan dia gimana mau pass the test gitu kan, pass the exam, karena semuanya itu bahannya ada di komputer, di laptop itu gitu kan. Akhirnya dia lari ngejar orang 1 itu yang mengambil tasnya dia, dari belakang digebukin. Jadi ketika dia dari belakang langsung direbut lagi tasnya dia. Nah, untungnya karena dia yang bawa tasnya itu cuma sendiri dan larinya ke sono, sisanya larinya ke sono, dia berani gitu dan dia bisa dapetin tasnya dia karena kan one on one gitu kan. Jadi dia ambil tasnya. Jadi puji Tuhannya dia dapet tasnya dia balik, tapi mukanya dia semua babak belur, berdarah-darah semua gitu kan. Dan pada saat itu orang tuanya dia lagi ada di sini gitu karena kan itu kan finals week. Yang namanya finals week itu cuma minggu terakhir final exam, abis itu libur gitu kan. Jadi orang tuanya di sini emang mau jalan-jalan. Dia nggak berani langsung pulang ke rumah. Karena nyokapnya dia bakal histeris kalau misalnya ngeliat dia lumuran darah dan jaketnya dia juga semuanya darah gitu kan. Jadinya dia berhenti ke sebuah kayak gym kampus gitu untuk dia bersihin muka dia. Ya kan, bersihin muka dia, tetap masih ada luka apa segala macam, cuman yang penting darahnya itu nggak benar-benar di mukanya dia.
Akhirnya singkat cerita dia lapor polisi dan dia ceritain ke gua gitu kan. Dia baru ngalamin yang namanya dikeroyok gitu, namanya di-jump. Habis itu salah satu dari teman kita, dia bilang ke gua, itu temen lu yang dikeroyok itu bisa dapat U visa loh. Terus gue tanya, apa itu U visa? Iya, U visa itu adalah orang-orang yang menjadi korban atas tindakan kriminal kayak begitu, itu bisa dapat U visa. Dan U visa itu bukannya visa sekolah, bukannya visa kerja, tapi emang visa khusus untuk orang imigran yang menjadi korban tindakan kriminal. Dan kalau yang namanya punya U visa itu, kalian bisa sekolah, kalian bisa kerja, ya kan, nggak perlu apply lagi namanya visa student, visa kerja, bisa langsung, karena itu emang khusus ya untuk para korban atas tindakan kriminal gitu. Nah, jadi temen gue yang ngasih tahu U visa ini, dia nanya ke gue, nah temen lu yang dikeroyok itu dia lapor polisi nggak? Nah, gue bilang iya dia lapor. Akhirnya dia bilang iya, coba aja gitu kan. Nah, terus singkat cerita, dia dibantu oleh lembaga, ya suatu lembaga yang membantu orang-orang yang tidak mampu untuk membayar jasa pengacara, legal assistance gitu kan, untuk bisa apply U visa ini. Jadi istilahnya blessing in disguise karena dia mengalami kejadian buruk ya kan, dikeroyokin orang, digebukin, tapi kejadian itu bisa memberikan dia sebuah visa gitu. Dan U visa ini apply-nya itu emang ada masa tunggunya gitu, jadi nggak bisa langsung dapet. Kalau nggak salah beberapa tahun baru dapet gitu kan. Tapi again, visa ini bisa memberikan kalian stay gitu kan, waktu stay di Amerika. Dan setelah beberapa tahun kalian bisa apply green card gitu. Itu yang gue tahu ya. Sekarang pertanyaannya adalah ketika gue mengalami kejadian itu, ya kan, yang gue ditodong, apakah gue bisa dapat U visa? Jawabannya iya dan tidak. Iya karena gue mengalami tindakan kriminal kan, gitu kan. Tapi tidaknya karena pertama gue nggak lapor polisi, ya kan. Pada saat itu gue juga nggak tahu tentang U visa. Dan yang kedua, kalau misalnya gue lapor polisi pun, mereka akan lihat gitu. Mereka akan lihat seberapa parahnya kejadian, ya kan, seberapa parahnya damage atau apa namanya luka-luka atau apapun gitu kan. Dan itu kan mereka lihat gitu. Jadi bukannya berarti oke, lu kena tindakan kriminal langsung dapet gitu, nggak semua orang juga dapet. Mereka juga ngeliat gitu kan. Sedangkan teman gue ini kan dikeroyok gitu, bener-bener emang police reportnya tuh bener-bener dia tuh korban gitu dibandingkan gua. So ya, jadi itu adalah U visa, visa yang nggak banyak orang tahu, nggak banyak juga orang ngomongin karena ini bener-bener spesifik banget untuk para korban gitu kan, korban tindakan kriminal. Nah, orang tersebut yang mengalami tindakan kriminal harus berada di Amerika. Jadi nggak bisa misalnya lu berada di luar Amerika, lu pernah ditembak atau apa gitu kan, terus lu mau apply U visa, nggak segampang itu. Lu harus di Amerika dan lu juga benar-benar harus ada prosedurnya. Lu apakah lu lapor polisi, apakah lu ke rumah sakit, itu kan semua dilihat, bukti-bukti semua dilihat gitu kan. Dan tujuannya adalah seperti yang tadi dibilang kan di websitenya, ya kan, itu adalah visa yang diberikan pemerintah ya kan sebagai imbalan gitu. Jadi untuk orang-orang terutama para imigran yang menjadi korban tindakan kriminal, untuk mereka bisa come forward ya kan, atau mereka maju terus terang ceritain gimana kejadiannya sehingga membantu pihak yang berwajib untuk melakukan investigasi sehingga bisa mengurangi kriminalitas di Amerika gitu. Dengan adanya visa ini orang-orang bisa lapor, dengan imbalannya mereka dapat U visa dan pihak pemerintah dan pihak berwajib dapat informasi data-data seperti itu begitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Komen di bawah kalau menurut kalian ini berguna, ya bermanfaat. Komen juga kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian mau nambahin. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.